Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Saya mengucap selamat pagi buat kita semua. Shalom. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu yang antusias pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin Bapak Ibu. Kita mau datang kepada Tuhan memuji Dia sebab Tuhan kita bertata dalam pujian penyembahan. Haleluya. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan kita Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Sama-sama kita katakan, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama lambaikan tangan saudaraku. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya Tuhan kita hadir, katakan haleluya. Katakan bersama, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Amin. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Saya pengen dengar suara Bapak Ibu. Katakan bersama-sama, ada kuasa. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Haleluya. Dia sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, Dia sanggup membungkam kekuatan. Dia sanggup, Dia sanggup membungkam kekuatan. Dengan iman katakan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Sebab Tuhan kita hadir dalam pujian penyembahan kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Mari kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengajak kita semua, apapun beban kita pagi hari ini, apapun permasalahan, tantangan yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita. Mari kita cari wajah Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir menjamah kami. Engkau hadir melawat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau lebih lagi ya Bapa. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari buka hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Sebab Engkau yang layak
bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang padanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, katakan haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bersama kita katakan, bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Amin. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari bersama angkat tangan kita, katakan saudaraku, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala penyembahan. Engkau Yesus. Kami sembah Engkau lebih lagi.
datang dengan syukur, kami datang dengan sembah. Mari kita angkat tangan kita tinggi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Sembah, sembah. Haleluya. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang perkasa. Terima kasih. Kami angkat tangan kami pagi hari ini Tuhan Yesus, sebagai bentuk ucapan syukur kami, sebagai bentuk pengagungan kami kepada Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu, namun kami dilayakkan Tuhan. Kami tidak layak, kami tidak pantas, tapi kami dimampukan, kami dipantaskan, kami dilayakkan. Oleh sebab itu kami angkat hati kami angkat pujian kami angkat sembah kami Tuhan. Hanya bagi Raja di atas segala raja, hanya bagi Tuhan. Kami sembah Engkau lebih, kami sembah Engkau lebih, kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami, hanya Engkau yang layak terima penyembahan kami. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Sembah Dia, sembah, sembah Kami satukan hati kami menyembah-Mu, kami satukan roh kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu
Sorak-sorai, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya bahwa setiap kami akan dipulihkan, setiap kami akan dibaharui oleh Tuhan. Sebentar Tuhan, kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, pengurapan-Mu bagi hamba-Mu. Dan biarlah setiap kami umat-Mu yang mendengarkan diberikan hati dan telinga seorang murid yang mau dengan rendah hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat setiap kami dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, apa kabar? Dimanapun Anda berada, saya berdoa kiranya Anda tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan merasakan kasih karunia Tuhan di kehidupan Anda. Saya Jessica Abraham, hari ini mau mengajak setiap dari kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diberi judul Doa yang Mendatangkan Kuasa Ilahi. Saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Saya bacakan firman Tuhan, Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Satu kali ada seorang bapak yang mau mencoba hobi yang biasa dia lakukan di kolam, dia mau coba untuk lakukannya di laut. Apa hobinya? Dia suka sekali memancing. Akhirnya di satu hari dia ambil day off dari kantornya, dia pergi ke pantai, dia pinjam perahu dan akhirnya dia berlayar. Walaupun keadaan hari itu cerah, dia merasa kok ada sesuatu yang janggal. Ketika dia lemparkan pancingannya, dia nikmati udaranya, dia merasa kok ada yang dingin ya di kaki saya. Dan saat dia menunduk ternyata ditemukan perahunya bocor. Sehingga ada air yang masuk ke dalam dan mengenai kaki si bapak itu. Wah, dia di situ mulai panik dan bingung karena dia tidak terlalu tahu banyak tentang perahu. Dan hari itu dia berlayar ke tengah sendirian karena dia pikir saya kan paling hanya memancing ya, jadi nggak harus terlalu heboh, banyak orang, dia lagi cari ketenangan. Dan akhirnya ketika dia mau coba nyalakan mesinnya, wah dia panik sekali karena mesinnya pun mati. Baru dia berpikir, waduh pantes aja nih perahunya murah ya dibandingin yang lain. Ya memang ada harga, ada rupa orang bilang. Karena dia panik, dia coba untuk telepon orang yang menyewakan perahunya. Dan ketika dia lihat HP-nya, wah dia kaget lagi. Karena ternyata tidak ada sinyal di daerah itu. Dia mulai berpikir dan dia bilang, aduh ini gimana ya saya harus menyelamatkan diri saya. Kalaupun berenang terjun terlalu jauh, kalau ada ikan hiu gimana? Wah dia di sana udah mulai panik dan bingung. Tapi tiba-tiba dia ingat, bentar. Kalau di dalam perahu pasti ada kotak darurat. Dia coba bongkar, dia coba cari kotak darurat. Dan dia lihat ada pelampung. Dia udah bersenang hati dan dia bilang, wah ini lumayan nih ada pelampung. Seenggaknya gak akan tenggelam. Dia buka pelampungnya, dia tiup. Ternyata pelampungnya bocor. Dia makin bilang, aduh harusnya saya gak ngambil yang murah. Dia buang pelampungnya, dia coba cari lagi.
Dia temukan ada alat untuk menambal perahu. Tapi dia tidak punya keahliannya, jadi dia juga buang lagi. Dia lihat ternyata ada satu seperti ember dan dia pikir, oh ini saya bisa nih. Dia keluarkan air yang udah mulai masuk ke dalam perahu, dia coba keluarkan. Dan tetap kecepatan untuk mengeluarkan air dalam perahu dengan ember yang kecil tidak secepat air yang masuk dan mulai menenggelamkan perahu. Dia mulai panik dan di dalam kepanikannya itu dia melihat ada satu batang seperti dari besi berwarna hitam yang punya dua tanda. Satu tanda panah ke atas dan satu ada tulisan di bawah. Tekan di sini. Dia perhatikan ini apa, dia nggak ngerti. Tapi dia tekan tombolnya dan saat dia tekan tombolnya melesatlah. Seperti mercon, seperti petasan kembang api yang akhirnya meledak di udara. Ternyata itu adalah suar yang dipakai untuk perahu untuk meminta bantuan saat ada terjadi sesuatu di tengah laut. Dan betul saja tidak lama setelah itu walaupun perahunya makin turun, makin tenggelam, tiba-tiba ada bantuan dari pantai. Ada beberapa perahu yang menolong dia dan dia bersuka cita sekali. Dia bersyukur, aduh tahu gitu harusnya dari tadi saya nyalakan suar tersebut sehingga saya bisa diselamatkan. Seringkali ketika kita menghadapi masalah kita panik, kita bingung, kita nggak tahu harus melakukan apa. Dan kita melakukan kebiasaan yang biasa kita lakukan. Apa itu? Call a friend, telepon teman, minta tolong keluarga, minta tolong saudara. Atau kita melihat dalam diri kita sendiri, apa ya yang saya punya yang bisa mengeluarkan saya dari masalah. Tapi seringkali dalam kehidupan kita menyadari bahwa teman keluarga kita belum tentu bisa menolong kita. Usaha kita, kemampuan kita juga seringkali gagal untuk menolong kita dari masalah. Setelah semuanya kita sadari baru kita ingat, oh iya ada Tuhan. Wah kayaknya saya harus berdoa. Biasa akhirnya kita datang ke pendeta untuk minta didoakan. Padahal hal tersebut tidak tepat. Karena seharusnya sebelum meminta tolong kepada orang-orang lain, kita harus menyadari dan mengerti bahwa pertolongan yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa pakai kemampuan kita. Tetapi pertolongan yang sesungguhnya hanya dari Tuhan. Karena itu kita menyadari bahwa doa seharusnya tidak menjadi pilihan terakhir. Doa kepada Tuhan seharusnya menjadi tempat pertama di mana kita meresponi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Prayer should be your first response, not your last resort. Bukan ketika kalau ada apa-apa baru akhirnya kita berdoa. Tapi seringkali saya menemukan banyak orang Kristen terutama yang ngerti doa itu penting. Tetapi mereka jarang berdoa karena tidak yakin gimana ya cara berdoa. Atau mungkin berpikir, kayaknya kalau saya doa saya nggak akan dijawab Tuhan. Kayaknya doa saya nggak begitu berkuasa. Kayaknya doa saya, siapalah saya yang kecil ini. Bukan lulusan teologi, tidak pelayanan, bukan pendeta. Wah pasti Tuhan nggak jawab doa saya. Karena itu satu kali ada seorang ibu, dia datang ke seorang pendeta dan bilang, Pak pendeta tolong saya. Kenapa Bu? Kata pendetanya. Saya butuh uang, Pak pendeta mepet untuk anak saya bersekolah. Pak pendeta tanya, Ibu memang butuh berapa? Ibunya bilang 1.100.000. Wah pendeta ini bilang, wah si ibu pasti udah ngitung nih. Tepat sekali 1.100.000 tidak kurang tidak lebih. Akhirnya karena ibu ini panik ya. Pendeta ini mendoakan si ibu dan betul seminggu kemudian si ibu datang kembali ke gereja dengan wajah yang berseri-seri. Dan dia bilang, Pak pendeta, doa Pak pendeta luar biasa. Karena saya dapat uang dari pekerjaan saya 1.100.000 pas sekali. Sehingga saya bisa bayar uang sekolah anak saya. Tapi Pak pendeta, ngomong-ngomong saya mau datang sama pendeta, mau kasih uang nih 100.000. Karena sebenarnya anak saya itu uang sekolahnya harus bayar 1 juta.
Tapi saya udah hitung-hitung, ya pastilah saya harus bayar ongkos ya sama Pak Pendeta, ongkos doa. Jadi ini perpuluhannya 100.000 buat Pak Pendeta. Waduh, ternyata si ibu ini punya pemikiran yang salah setidaknya tentang dua hal. Yang pertama, perpuluhan bukan untuk menyogok Tuhan, apalagi menyogok pendeta, untuk pendeta mendoakan. Dan yang kedua, sebetulnya tanpa harus didoakan oleh pendeta pun, si ibu ini bisa doa sendiri dan si ibu ini harusnya percaya bahwa Tuhan bisa menjawab doa dia. Orang seringkali tidak berdoa karena dia menganggap saya bukan siapa-siapa. Tetapi firman Tuhan yang baru kita baca tadi di dalam Yakobus 5, dia menyebutkan satu nabi besar, satu nabi yang terkenal bahwa doanya itu sering didengar oleh Tuhan dan dijawab dalam waktu yang singkat bahkan. Dan kita sering berpikir bahwa ya tentu orang itu Elia, dia dewa, setengah dewa mungkin atau dia setengah malaikat. Tapi firman Tuhan di ayat yang ke-17 dengan jelas berkata bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita. Maksudnya seperti kita apa? Dia punya perasaan, dia bisa takut, dia bisa ragu, dia bisa bahkan berbuat dosa. Tetapi kok bisa ya? Doanya dijawab oleh Tuhan. Bahkan salah satu doa yang dijawab oleh Tuhan, doa yang dipanjatkan Elia adalah satu doa yang spektakuler. Di mana Elia menantang ada 450 nabi Baal di Gunung Karmel yang dia bilang, "Oke, kamu doa sama Baalmu, kita mengadakan pertandingan. Minta Tuhanmu Baal itu untuk menyambar korban bakaran dengan api sehingga menjadi musnah semua." Elia seorang diri karena pada zaman pemerintahan Raja Ahab semua nabi-nabi Tuhan yang sejati sudah ditumpas. Bangsa Israel banyak menyembah dewa Baal. Kenapa demikian? Karena ternyata Baal dipercaya sebagai dewa yang membawa kesuburan. Dia bisa mengatur cuaca, salah satunya petir. Karena orang Israel punya pekerjaan menanam, bercocok tanam, jadi mereka senang untuk menyembah Baal dan percaya bahwa Baal itu bisa mengabulkan doa mereka. Padahal di dalam pertandingan ini Elia mau membuktikan bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang dia sembah. Karena itu dia bilang sama nabi-nabi Baal, coba kamu buat satu mesbah dengan korban bakaran. Minta Baal bakar dari langit. Dan ketika dilakukan, mereka banyak sekali ya 450 berdoa sama Baal, minta Baal untuk turunkan api. Dan Elia di sini dia santai-santai dan bahkan mengejek mereka. Ayo coba doa lebih kencang lagi. Ayo coba doa lebih sungguh lagi. Ayo coba, siapa tahu dewa kamu lagi tidur. Siapa tahu dia nggak dengar. Ya, ayo coba doa lagi lebih sungguh-sungguh. Dan benar, Nabi Baal kepanasan mungkin saudara ya. Dia toreh-torehkan badannya seperti yang biasa mereka lakukan. Dia bercucuran darah, dan apakah itu membuat Nabi Baal menjawab doa mereka? Tidak. Bagaimana dengan Elia? Hanya seorang diri, manusia biasa. Dia siapkan mesbah, dia taruh korban bakaran. Bahkan dia bilang, kamu buat parit di sekeliling mesbah. Kamu curahkan air. Airnya banyak sekali, berliter-liter. Dan si parit itu pun dipenuhi dengan air. Seharusnya secara logika air membuat korban bakaran lebih sulit untuk dinyalakan api, disulut api. Tetapi ketika Elia berdoa, Tuhan mendengar doanya dan api menyambar turun dari langit. Dia menyambar habis korban bakaran Elia. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata di dalam doa Elia mengerti prinsip bagaimana doa bisa mendatangkan kuasa ilahi. Dan inilah prinsip yang akan kita pelajari hari ini. Setidaknya ada 4 prinsip yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat ke-36 sampai 37. Firman Tuhan berkata, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel,
Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Hal pertama yang diketahui oleh Elia, bagaimana Elia manusia biasa doanya bisa mendatangkan kuasa. Yang pertama adalah karena Elia mengenal siapa Allahnya. Di dalam ayat tadi, ayat ke-36 dikatakan, pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel." Elia mengetahui kepada siapa dia berdoa. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengajarkan kita doa yang diajarkan oleh Yesus. Doa ini adalah doa Bapa kami. Kata-kata pertamanya adalah Bapa kami yang di sorga. Artinya ketika kita berdoa, kita pertama-tama harus mengenal siapa Allah kita. Kita tidak berdoa kepada Allah yang tidak kita kenal, tetapi kepada Allah yang kita kenal, yaitu Bapa kita. Kekristenan berbeda dengan agama-agama yang lain. Karena di dalam agama-agama yang lain, Allahnya itu digambarkan mungkin sebagai satu sosok yang berkuasa, yang haus darah, membutuhkan pengorbanan, korban-korban, membutuhkan sogokan, membutuhkan sesajen dan lain-lain. Atau mungkin ada beberapa juga agama yang mengajarkan bahwa Allahnya hanya bisa ditemui pada bulan-bulan tertentu. Tetapi di dalam kekristenan, ketika kita percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Menerima siapa? Menerima Yesus Kristus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya pernah dengar ada satu wawancara yang dilakukan kepada anaknya Pak Jokowi, Kaesang. Dia bilang biasa kalau orang mau masuk ke istana itu harus dicek, semuanya diperiksa ya, dan protokolnya memang ketat. Ya tentu karena Jokowi adalah presiden kita dan dia tinggal di istana. Siapapun yang datang harus clear, semuanya harus dicek. Tapi buat Kaesang, dia bisa dengan santai masuk ke istana. Bahkan dia bilang terkadang dia beli makanan buat bapaknya karena dia mau, karena bapaknya mau, dan dia bawa masuk tanpa harus ada protokol yang macem-macem. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena Kaesang adalah anak dari Pak Jokowi. Ini adalah the power of son, atau kekuatan dari seorang anak. Bahkan kemarin saya dengar ada 2 wali kota yang bisa minta tolong presiden untuk jaga anaknya. Siapa itu? Wali kota Solo sama wali kota Medan. Ya karena mereka adalah anak-anaknya. Sehingga anak mereka adalah cucu Pak Presiden. Coba kalau mereka manusia rakyat biasa, tidak ada hubungan dengan presiden. Tentunya mereka tidak punya privilege itu. Seringkali dalam kekristenan kita lupa bahwa Allah adalah Bapa kita yang baik. Sehingga saat kita berdoa, saat kita cerita kepada Tuhan, cenderung kita takut, cenderung kita merasa Tuhan gak peduli. Kok bisa begitu? Ternyata kalau kita selidiki, ini banyak berbicara soal hubungan kita dengan Bapa kita di dunia. Iblis pintar, saudara. Karena iblis tahu seharusnya kita melihat Allah sebagai Bapa. Kita berhubungan dengan Allah sebagai Bapa yang mengasihi. Iblis di akhir zaman ini seringkali mencoba untuk merusakkan image Allah sebagai Bapa dengan cara merusak hubungan kita dengan Bapa kita di dunia. Orang yang memiliki bapa di dunia yang galak cenderung menganggap bahwa Tuhan mampu untuk menjawab doa, tetapi Tuhan tidak mau. Orang yang punya bapa yang terlalu sibuk seringkali percaya bahwa ya Tuhan mampu menjawab doa, tetapi Tuhan tidak peduli sama saya.
Atau misalkan kalau bapaknya acuh, ya sama. Kita jadi merasa, percuma lah saya berdoa juga. Tuhan juga tidak akan dengar, lebih baik saya lakukan aja semampu saya, sekuat saya nggak mau repotin. Atau bahkan kita bilang saya nggak mau dikecewain. Atau mungkin kalau kita punya bapak di dunia yang serba terbatas, semuanya nggak bisa, bukan orang yang bertanggung jawab. Waktu kita berdoa, kita bilang, Tuhan nggak mampu lah. Mungkin Tuhan mau, tapi dia nggak akan bisa melakukan mujizat. Mungkin Tuhan udah nggak akan mampu untuk menunjukkan kekuatannya, apalagi di zaman modern seperti ini. Dan inilah yang seringkali membuat doa-doa kita menjadi doa yang tidak efektif. Karena kita tidak mengenal benar siapa Allah kita. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai 11 firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hari ini apakah saudara sudah meminta kepada Bapa di dalam permasalahan kita? Mari kita tidak mengandalkan orang lain terlebih dahulu, tetapi kita datang kepada Bapa kita yang baik. Dan kita mengenal dia, punya hubungan dengan dia. Dan kita meminta sesuatu daripadanya. Percayalah, doamu pasti bisa dikabulkan oleh Tuhan. Hal yang kedua yang kita lihat, apa yang membuat doa Elia manusia biasa ini bisa berkuasa. Selain dia mengenal siapa Allahnya. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-36, dia berkata, dan bahwa aku ini hamba-Mu. Seringkali ketika kita berdoa, kita juga tidak tahu posisi kita. Oleh sebab itu doa kita cenderung menuntut bahkan mengancam Tuhan. Padahal dari ayat ini kita belajar, Elia melihat dirinya sebagai hamba Tuhan. Sebagai seseorang yang mungkin dia lihat dari sudut dia bukan nabi besar, dia gak bilang, Tuhan biarkan orang tahu saya ini nabi besar. Tidak. Yakobus kembali berkata, Elia adalah manusia biasa. Tetapi ketika kita berdoa, saat kita tahu, saat kita merendahkan diri, mengetahui posisi kita. Saat kita berdoa, kita bukan melihat hebatnya kita, kemampuan kita, status kita, mampunya kita. Tetapi kita melihat Allah yang besar, yang mampu menolong kita. Sementara kita kecil, kita lihat Allah adalah Allah yang mampu menolong kita. Di dalam Yakobus 5 ayat 16b, firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini bisa disalah mengertikan, bahkan oleh orang-orang yang tidak mengenal kekristenan. Oh, kalau saya benar, saya baik, saya nggak nipu, saya hidup sesuai dengan hal-hal yang baik, saya kasih uang ke orang miskin, saya bantu orang yang membutuhkan pertolongan, dan kalau saya berdoa pasti besar kuasanya. Sebetulnya yang dimaksudkan oleh ayat ini, doa orang yang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ketika kita hidup, kita tidak dibenarkan oleh diri kita sendiri, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Saat kita terima Yesus dengan iman, kita menjadi dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan orang yang dibenarkan inilah di dalam Kristus, ketika dia berdoa, doanya menjadi doa yang berkuasa. Satu kali ada seorang ajudannya Napoleon, tapi yang bagian bawah, ya tingkat kopral gitu ya. Dia bilang sama Napoleon,
Napoleon, nanti satu kali kalau kita sudah selesai perang, saya mau minta satu pulau dan dia sebutkan namanya, pulau yang indah sekali. Boleh nggak Napoleon? Nanti kasih sama saya. Mendengar itu ajudannya yang lain yang pangkatnya lebih tinggi, mungkin sekelas jenderal bilang, wah kamu kurang ajar banget. Kamu pikir kamu siapa? Minta-minta sama Napoleon satu pulau yang indah. Kemudian si orang ini bilang, si kopral tadi, bukan, mohon maaf. Saya meminta berani bukan karena siapa saya. Tapi saya meminta pada bos saya Napoleon. Orang yang kuat, yang bisa mengalahkan banyak wilayah. Dan saya percaya buat Napoleon, pulau itu pulau yang kecil. Tidak ada artinya karena dia mampu untuk memiliki pulau-pulau yang lain yang lebih keren. Mendengar itu Napoleon bilang, oke, saya akan kabulkan permohonanmu. Karena kamu tahu aku adalah Napoleon dan aku mampu untuk mengabulkan permintaanmu. Dia mendapatkan pulau bukan karena siapa dia, tetapi siapa Napoleon. Seringkali kalau kita berdoa, jangan terlalu berkecil hati dan melihat siapa kita. Tetapi justru kita bilang, Tuhan aku ini adalah hamba-Mu. Tuhan aku ini adalah anak-Mu. Aku ini adalah orang kepunyaan-Mu. Aku ini hamba-Mu, Tuhan, Engkau yang bisa menolong aku. Dan percayalah, saat kita merendahkan diri, kita tahu bahwa kita dibenarkan, kita tahu bahwa hidup kita tergantung kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengabulkan doa kita. Di dalam Matius 6 ayat 5-6 firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doanya dan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saat kita doa, jangan doa-doa kita di-post di sosial media agar terlihat keren. Tetapi marilah kita merendahkan diri kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan sebagai hamba. Maka percayalah Tuhan dapat mengabulkan doa kita. Bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Tuhan. Prinsip yang ketiga yang dilakukan oleh Elia di dalam doanya. Di ayat yang ke-36b, 1 Raja-Raja 18 berkata, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Hal ketiga yang membuat doa Elia menjadi doa yang bisa mendatangkan kuasa ilahi adalah karena dia berdoa dengan mengerti kebenaran firman Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita mengabaikan firman Tuhan dan bilang, saya mau dengar suara Tuhan. Tapi kalau boleh jujur, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang audible kalau suara Tuhan yang tertulis saja kita tidak pernah baca? Seringkali ketika kita berdoa, kita tidak mengerti bagaimana doa kita bisa dijawab. Karena ada hal-hal di dalam firman Tuhan yang tidak kita lakukan. Tadi ayat firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakin di sini bukan sekedar perasaan, bukan sekedar keyakinan semata. Karena sekali lagi kalau diterjemahkan hanya sebagai keyakinan kepercayaan diri, ini bisa disalah mengertikan. Orang yang tidak kenal Tuhan, yang menganggap dirinya sudah benar, melakukan hal-hal yang baik dan yakin, percaya diri, mungkin dengan berteriak doanya. Dia percaya, yakin doanya, dan itu akan besar kuasanya. Apakah seperti itu? Tidak. Yang dimaksudkan dengan yakin di sini adalah doa dengan iman. Dan iman tidak timbul dari kepercayaan diri. Iman hanya timbul dari pembacaan firman Tuhan. Karena iman itu adalah mengamini firman. Bagaimana caranya kita bisa beriman kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Karena itu, kalau kita mau berdoa, mari kita ketahui dengan sungguh-sungguh seperti apa firman Tuhan yang menuntun kita, yang memperbaharui jiwa kita,
yang membuat hati kita berubah, yang memurnikan motivasi kita. Dan inilah yang membuat doa kita menjadi doa yang membawa mujizat Tuhan. Misalkan ada beberapa hal yang dikatakan oleh firman tentang doa dan firman. Firman Tuhan bilang, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman harus tinggal di dalam diri kita. Firman mengetahui kita apa yang perlu kita lakukan. Misalkan di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mungkin kita sudah terima Tuhan, kita sudah dibenarkan, sudah disucikan dari dosa kita. Tetapi ketika dengan sengaja kita masih melakukan dosa, berkompromi terhadap dosa, firman Tuhan bilang itu yang membuat Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Karena itu hari ini kalau saudara berdoa dan saudara merasa kok doa saya belum dijawab. Mari minta hati Tuhan cek hati kita. Dan kita tanya sama Tuhan, adakah dosa yang saya masih lakukan dalam kehidupan saya? Hanya firman yang memberitahu kita cara untuk berdoa dengan benar yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Misalkan hal lain, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ayo, siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang sudah berdoa, tapi doanya belum dikabulkan. Mungkin ini terjadi karena tidak ada kerukunan di dalam kehidupan keluarga kita. Saya pernah satu kali berniat memberikan satu bingkisan kepada sepasang pria wanita ya, suami istri. Dan ketika saya datangi rumahnya, saya mendengar kayaknya ada ribut-ribut di dalam. Kayaknya mereka sedang berantem. Apa yang saya lakukan? Saya langsung kabur, saya bawa kembali bingkisannya. Saya nggak berani taruh, saya nggak berani ketok. Karena takutnya datang di saat yang tepat. Mungkin malaikat seperti itu, udah bawa doa, jawaban doa saudara, tapi ketika mau masuk depan pintu, ada suara berantem di dalam. Dan akhirnya, kata malaikat gak jadilah, saya pulang aja. Dan akhirnya jawaban doa kita menjadi tertunda atau bahkan tidak jadi terjawab. Karena itu, mari pastikan kita mengenal benar firman Tuhan, supaya firman tinggal di dalam hati kita. Sehingga ketika kita hidup, kita kenal firman Tuhan yang menuntun kita, memperbaharui hati kita. Sehingga saat kita berdoa, benar-benar doa kita tidak terhalang oleh hal-hal tersebut. Apalagi yang menjadi penghalang doa, ini PR saudara. Saudara coba baca di dalam firman Tuhan dan saudara lakukan dengan kekuatan dari Tuhan, kita bisa melakukannya. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, prinsip mengapa Elia doanya bisa dijawab oleh Tuhan dan mendatangkan kuasa. Di ayat yang ke-37 firman Tuhan berkata, "Jawablah aku," kata Elia, "jawab aku ya Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Dari sini kita melihat ternyata Elia meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dia berkata di sini bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan bahwa Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Tuhan ingin agar setiap orang mengenal Dia. Tuhan ingin agar kemuliaannya dinampakkan, dan ini yang diketahui oleh Elia. Karena itu dia meminta dalam doanya, Tuhan, ketika Engkau menyambar korban bakaran ini bukan untuk kemuliaanku, tetapi hanya untuk kemuliaan-Mu. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang ada di sana, bangsa Israel, bisa bertobat.
Kalau saudara hari ini mendoakan agar keluarga saudara mengenal Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan jawab doa itu. Kalau soal waktu itu tergantung Tuhan. Tetapi kita melihat karena di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Tuhan Allah juru selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, doa kita pasti dikabulkan. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Mungkin selama ini saudara belum memperoleh apa-apa karena saudara tidak berdoa. Tetapi ayat firman Tuhan melanjutkan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saat kita berdoa, mari kita melihat kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sama seperti ketika Yesus berdoa, dia juga bilang, "Tuhan kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi jika tidak, biarlah kehendak-Mu yang terjadi." 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan berkata, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Di dalam kehidupan saya pribadi pernah mengalami kuasa doa ini. Awalnya ketika hamil, minggu ke-10 saat dicek ternyata dokter bilang ada kemungkinan anak ibu Down syndrome. 2 minggu kemudian kita harus cek dan kita harus tentukan apakah anak ini mau diaborsi atau tidak. Wah, di situ saya benar-benar down. Ada banyak teman-teman pendeta yang kontak, mendoakan, tapi nggak masuk. Kayaknya tuh hati berkecamuk. Dan di manakah saya bisa mendapatkan kekuatan itu? Di dalam doa. Awalnya ketika saya berdoa, hari pertama saya ngotot sama Tuhan. "Tuhan tolong, masa saya sudah melayani-Mu, ada satu cobaan yang saya yakin ini nggak bisa saya hadapi. Tuhan tolong, Tuhan buktikan kekuatan-Mu." Dan dari doa-doa itu saya minta Tuhan melakukan mujizat. Tetapi ada hal yang menarik. Mulai masuk hari ke-4, hari ke-5, doanya mulai berubah. Karena ternyata doa itu seringkali bukan hanya dapat mengubah keadaan, tetapi doa yang kita naikkan kepada Tuhan lebih sering ya ditujukan untuk pertama-tama mengubahkan hati kita dulu. Dan betul, hari ke-4, hari ke-5 doanya mulai berubah. Saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Seandainya pun memang Kau izinkan ada satu hal yang terjadi, tapi saya minta kekuatan dari Tuhan. Tolong saya Tuhan. Dan itu benar-benar membuat saya bisa memiliki ketenangan, yang asalnya panik jadi tenang. Yang asalnya nangis terus jadi bisa mulai berdoa. Dan di situ ketika banyak doa yang dinaikkan, betul saya merasakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan. Dan puji Tuhan ketika dilahirkan anaknya benar-benar sempurna 100%, tidak ada yang salah, tidak ada yang rusak. Semuanya baik. Dan saya percaya ini merupakan hasil dari jawaban doa. Doa adalah menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Doa bukan semata-mata memaksakan kehendak kita. Tetapi ketika kita benar sungguh berdoa, hati kita lah pertama-tama yang diubahkan. Hari ini saudara, apakah ketika kita berdoa kita masih meminta Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita yang sifatnya egois, sifatnya daging, sifatnya hanya memikirkan keenakan sendiri? Ataukah kita mau berdoa dan bilang sama Tuhan, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupanku. Tuhan biarkan
aku memiliki hati yang selaras dengan kehendak-Mu. Saya percaya ketika kita mengenal siapa itu Tuhan, ketika kita tahu posisi kita melihat kebesaran Tuhan, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, dan ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, doa kita menjadi doa yang mendatangkan kuasa ilahi. Tetapi semuanya ini kita lakukan tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Namun kita punya Allah, Roh Kudus dalam hati kita yang menolong kita untuk dapat berdoa. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Saya berdoa kiranya dimanapun kita berada, kita benar-benar bisa menyerahkan diri kita, lebih bersungguh dalam berdoa. Dan kita yakin ketika Tuhan tolong kita, doa kita mendatangkan mujizat. Kiranya firman ini memberkati setiap dari kita. Dan sebentar kita akan tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh belajar merenungkan firman-Mu tentang doa. Biarkan Tuhan kami tidak hanya berdoa saat kami membutuhkan-Mu, tetapi biarlah doa ini menjadi gaya hidup kami Tuhan. Kami belajar sebagaimana Elia manusia biasa dimampukan Tuhan untuk menaikkan doa yang bisa untuk mendatangkan kuasa ilahi. Kami juga mau Tuhan, bukan untuk keenakan kami, bukan untuk egoisme kami, tetapi hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya dan kami sadar, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kami hidup bersama berjalan dengan Engkau, kami bisa melakukan perkara yang luar biasa. Sehingga sama seperti Elia, dalam kehidupan kami pun banyak orang melihat kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus materaikan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Bapak Gembala, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Pada Kamis 4 Agustus jam 7 malam, bertempat di GBI Bethel Mekarwangi. Dan bagi Anda yang mengikuti konser doa di luar Bandung, dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Shalom guys, Battle Youth and Teens mau adain KKR Kemerdekaan Gabungan KPA, Kelapa Gading, Harapan Indah, dan Kedoya. Special Sermon by PDM Jessica Abraham. Diadakan hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022. Jam 5 sore, bertempat di Gedung GBI Bethel Kelapa Gading. Dengan tema Authentic Freedom. So, what you guys waiting for? Come and join us. See you!
Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Ku bersyukur padamu